Tidak ada batas kesabaran itu Bapak Ibu, sebagaimana Allah memberikan pahala bi ghairi hisab, tidak terbatas pahala orang sabar. Maksudnya sejauh mana kesabaranmu, sejauh itulah pahalamu. Asal sudah sampai di situ batas sabarmu, segitu cuma pahala yang kau dapatkan. Kunci kalimatnya dalam Islam, dalam Quran diajarkan tidak betul ada batas kesabaran. Yang betul sabar tidak berbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua beserta segenap pengurus, imam, khatib dan seluruh jamaah Masjid Al-Falah Durian Sebatang. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan kita doakan bersama-sama moga-moga kita besok kembali berkumpul di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu malam ini? Sehatnya semua? Sehat, alhamdulillah. Anak-anak sehat? Mana suara kalian? Sehatnya malam ini? Nanti setelah Ustaz bacakan judul tausiah, kalian catat, jangan kalian tak tarawih. Nanti yang tak tarawih tak Ustaz tanda tangan, karena kalian hanya berharap dapat judul intisari tausiah. Habis itu kami tarawih, kalian tak kemana. Habis tarawih witir datang kalian lapor, tanda tangan Ustaz katanya. Siapa nanti yang tidak tarawih, Ustaz tak mau tanda tangan, karena di situ ada checklist untuk sholatnya. Betul tak Bang? Abang sebagai ketuanya, ya. Nanti selesai witir, Ustaz tanya, yang nggak sholat tak ditanda tangan, yang sholat baru ditanda tangan. Catat judulnya, catat judulnya. Malam ini malam ke-9 bagi kita yang ikut pemerintah. Tadi Bang Sabri juga menyampaikan adanya puasa orang sekarang Bang sudah malam ke-10 Bang. Iya, ada yang sudah 9 puasanya, ada yang sudah 8. Kita yang ikut pemerintah berarti puasanya 8, ini malam ke-9. Saudara-saudara kita yang sudah 9, tentu bagi mereka ini malam ke-10. Dua-duanya benar, tidak usah lagi itu diperdebatkan, dipermasalahkan. Yang tak masalah sekarang dipermasalahkan, yang jadi masalah itu seolah-olah tak jadi masalah. Yang masalah itu cuma satu yang Pak Haji, masuk Ramadan mampu dan puasa dia, tadi itu bermasalah. Malam Ramadan sehatnya badannya tak tarawih dia, itu yang jadi masalah. Masalah malam di ke-8 ke-9, amin kan dan aman ya Bapak Ibu. Judul malam hari ini keutamaan sifat sabar. Catat jangan ngobrol sama kawan boleh. Keutamaan sifat sabar. Udah dapat belum? Nah, ibunya boleh yang jawab. Ibu dicatat juga. Mantap loh, catatlah. Keutamaan sifat. Iya Bang, makasih Bang. Ini harus sabar-sabar memang ya. Apa yang mesti disabarkan malam nih Bapak Ibu? Kurasa, tanya hidup AC ini Bapak Ibu ya. Panas sekali kurasa Bapak Ibu. Ya Pak Haji Sabri. Apa memang periodenya habis atau jamaahnya terlalu ramai? Kalau hidup kipas Bapak hidupkan aja. Apa perasaanku saja yang hangat Pak? Bapak gimana? Hangat nggak? Agak. Kita diam-diam aja Pak. Sabar-sabar aja ya. Judul malam ini keutamaan sifat sabar. Ada faedah Pak sebelum kita turunkan jenis-jenis sifat sabar ini. As-sabru kasidri murran fi mazzaqatihi walakin awaqibahu ahlan minal asali. Itu dalam kitab Tafsir
Alimul Muta'alim Sahih Arab. As-sabru kas-sibri, sabar itu seperti pahitnya empedu. Murran fi mazzaqatihi, pahitnya itu lebih pahit dari empedu. Sabar itu Bapak, bukan enak-enak sabar ini. Lakin awal tibahu, tapi balasan bagi orang-orang yang punya sifat sabar, ahlan minal asali, lebih manis daripada manis. Maka orang yang punya sifat sabar, menahan sabar itu Bapak Ibu, puncak sabar itu adalah diam Bapak Ibu. Bapak kalau udah tahan menengok sifat diri itu di rumah, asal udah diam Bapak, itu udah puncak kesabaran Bapak. Ibu menengok Bapak pun udah sering kali diingatin, asal baju kotor siap mancing, pakai celana jeans, jangan taruh di belakang pintu. Kalau balik ibu ingatkan sama Bapak begitu. Contohnya ini, yang tadinya suka mancing, dipakainya celana jeans mancing, kena tanah merah. Kemudian ibu sudah sediakan dan sering disampaikan, Bang, pakaian kotor ini keranjangnya, jangan ditaruh belakang pintu, digantung di kamar mandi, nanti saya nyuci tak nampak. 2-3 kali awak ikuti. Hari ketiga lupa balik, hari keempat lupa balik. Tidak itu diam Pak. Di saat itu dah puncak bosan kuat dari membuka awak. Situlah puncak kesabaran. Mana lebih sakit Pak, kita datang ke rumah orang, ketika kita datang kemudian diajaknya kita ngobrol, itu biasa. Begitu kita datang bertamu ke rumah orang, kemudian kita bercakap, hanya dapat lepas jawab saja. Kita tanya, apa kabar Bapak? Sehat. Tidak ada umpan balik. Anak-anak gimana Pak? Sehat? Sehat semua. Awak inginnya Bapak sehat? Anak-anak Bapak gimana? Sehat? Jam berapa tadi berangkat? Inginnya Bapak begitu, tapi tak awak dapatkan. Dia hanya apa awak tanya, itu dijawabnya tak ada sambungan lagi. Tentu awak merasa Pak, oh tak boleh kawan wisata awak. Pernah pula Bapak datang ke sebuah rumah bertamu, yang punya rumah itu Pak tak bercakap sedikit pun. Mulai awak ucap salam hanya bahasa isyarat saja. Assalamualaikum Pak. Kata dia. Dalam hatinya dijawabnya Pak. Masuk juga Pak. Boleh kawan duduk nih Pak. Bahasa isyarat jadi Pak. Mulai awal bercerita sampai hampir 5 menit tidak ada dia cakap sama awak. Dia tahan dapat rumah pun. Oh, panas rasanya kursi itu Pak. Tidak. Sifat sabar ini Pak tidak gampang untuk diamalkan, tapi sangat mudah diceritakan. Betul tak Bapak Ibu? Kita tengok ya. Hadis Nabi, tingkat kesabaran itu ada 3 Bapak Ibu. As-sabru salasun, sabar itu ada 3 macam kata Nabi. Yang pertama, as-sabru alal musibati, sabar dalam menerima musibah. Catat bahasa Arabnya itu saya catat, nanti kau petik. Sabar dalam menghadapi atau menerima musibah. Dapatkan? 1. Yang kedua, as-sabru ala ta'ati, sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga, as-sabru anil maksiyati, sabar tidak melakukan maksiat. Inilah Pak yang 3 ini target kita ini. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu diartikan dengan ujian Bapak Ibu. Apa bentuk ujian ini? Anak ujian, suami bagi istri ujian, istri bagi suami ujian, harta itu ujian, ilmu ujian, miskin ujian, kaya ujian. Rupanya Pak, ujian dalam hidup ini bentuk dari ujian-ujian yang Allah tawarkan
Yang nomor satu adalah sabar dalam menghadapi ujian berupa musibah itu tadi. Ada dua orang anak, kemudian selama orang tua mereka hidup, yang satu dia urus dengan baik, yang satu cuek-cuek saja. Begitu ayah mereka meninggal, maka yang taat selama ini dia tidak menangis, tak bersuara, tapi meleleh air matanya Bapak Ibu, tapi tak ada suara. Anak yang satu lagi selama ayahnya masih hidup, dia cuek saja, sakit tak diobatkan, ditengok pun tidak, dia asik main-main saja. Begitu ayahnya meninggal, hampir jatuh pingsan, antukan kepala ke dinding, menangis meraung-raung. Apa kata orang yang datang bertaksiah? Yang satu tidak sedih dia menengok ayahnya meninggal. Yang satu lagi bolak-balik pingsan, hampir mengantukkan kepala ke dinding, saking sedihnya dia. Menurut Bapak Ibu, yang mana nih yang betul, yang sabar menghadapi musibah tadi? Yang menangis meraung-raung atau yang diam tapi air mata meleleh? Yang mana Bapak Ibu? Yang diam. Awal selama ini asal datang takziah, awal tengok siapa anak yang paling kuat menangisnya, asal ayah bapaknya meninggal, seolah-olah itulah yang paling berduka dalam menghadapi musibah itu. Rupanya salah awal menilai, kalau iman dan ilmu yang menilai orang yang ketika selama hidup orang tua dia berbakti, ketika sakit dia obatkan, ketika sakit dia rawat, sudah puas rasanya berorang tua, meninggal orang tuanya, maka tetesan air mata tak ada tangisan, karena tak ada yang disesalkan selama hidup Bapak Ibu. Jadi awalnya tertipu besok, meninggal laki ibu, tinggal dua bininya. Satu bini itu meraung-raung, satu bini itu tidak ada dia menangis, air matanya saja meleleh, tidak ada suaranya. Pastilah bini yang tak bersuara itu, yang air matanya meleleh, itu pasti bini pertama. Bini yang meraung-raung itu pasti bini kedua. Apa sebab? Khawatir takkan dapat warisan dari lakinya. Awal hati-hati dalam hidup ini Pak. Karena yang Allah hadapi sekarang bentuk ujian berupa musibah, ujian yang tak bisa ditebak ini, banyak orang tak lulus. Contoh, kalau mobil itu kita sebut namanya Pak Mal harta. Kalau dipikir-pikir Pak Ibu, kira-kira mobil kita yang dikasih Allah sekarang ini itu ditanya, dihisab, ditanya Allah tak besok ketika kita sudah meninggal? Ditanya apa? Karena itu adalah ujian bentuk harta. Coba Bapak Ibu jawab jujur. Apakah semua orang ujung mantu yang punya mobil ketika hujan lebat turun mampu dia keluarkan mobilnya yang berupa ujian baginya, mengantarkan dia supaya berangkat sholat subuh berjamaah? Semua tak Bapak Ibu? Jawab Bapak Ibu. Aku bertanya ini, Tidak. Tidak Bapak Ibu. Sebagian alasannya sayang Pak Ustaz, kalau dicuci 60.000 tadi nyucinya. Kalau tadi sore dicuci Pak Ustaz, masa dikeluarkan? Allah. Ada yang beralasan, Pak Ustaz, kan bisa sholat di rumahnya, kata dia, sekali-sekali Pak Ustaz. Ada yang saking sayangnya ke harta itu Pak, dilap-laplah mobil itu tadi, datang hujan tetap dia berangkat, tapi pakai Honda butut-butut. Ditanya orang, apakah ada mobil, kok tadi keluarin? Sayang mobilnya tak bisa kalat kena hujan dari duluan bapak kudu kalat lagi ketimbang mobilnya. Kutanya Bapak Ibu malam ini, harta itu ujian, tujuan Allah kasih mempermudah kau supaya bisa ibadah dibanding saudaramu yang tak punya mobil dikasih Allah. Rupanya tak kau gunakan. Kalau Bapak Ibu jawab jujur, mau meninggal kita malam ini, kira-kira mobil itu dibawa ditanam ke kubur sama kita atau tidak? Kalau tinggalnya, jangan Bapak lap-lap lagi.
Biarkan bannya bocor, harus mesinnya rusak, bodinya berjamur, yang penting dia saya parkir di parkiran rumah Allah. Begitu Pak. Ini kadang Honda yang dia punya itu pun tak bisa menghantarkan dia untuk taat sama Allah. Honda itu pun ujian supaya kau sabar dalam ujian yang diberikan Allah itu. Jadi Pak, awak berprinsip dalam hidup ini sekarang, mikir awak. Semua yang kau titip sama aku ini ya Allah, tidak ada kecuali untuk mempermudah aku, menambah ketahatanku kepadamu ya Allah. Harta kau kasih sarana bisa aku mendekatkan diri kepadamu. Maka kunci yang pertama ini apa? Sabar diberi Allah, kita ujian, harta itu juga ujian, musibah yang berdatangan ke kita. Prinsip dalam Al-Quran ada yang tak bisa ditebak. Apa ayatnya? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahasa orang Durian Selatan bahasa Pri. Berapa banyak yang kamu benci kata Allah, tapi menurut ilmu Allah baik untukmu. Berapa banyak yang menurutmu itu baik, tapi tidak cocok kata Allah. Kita potong ayatnya. Yang mencocokkan diri itu Allah ke kita atau kita ke Allah? Kita Bapak Ibu ke Allah. Maka ditutupnya ayat itu, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahasa orang kita sederhananya, aku ini lebih tahu, kalian itu tak tahu kata Allah. Awak meninggal ayah, menangis sedih, kena musibah, bocor ban mobil, sedih, menggerutu, tak sabar. Maka dibalik itu, walau bersabar, ada rahasia yang Allah sediakan tanpa kita ketahui Bapak Ibu. Orang tua saya yang sudah tua-tua ini pasti sering Bapak mengalami sesuatu yang tak disukai Bapak, yang tak mengenakan dalam hati Bapak. Tapi 2-3 hari, sepekan 2 pekan, baru sering Bapak berkata, itu banyak arti musibah kemarin ya. Kenapa ban-bandaku bocor dibuat Allah? Padahal aku mau berangkat ke Masjid Al-Falah berjamaah. Rupanya Pak, kalau tak bocor ban-bandaku di simpang itu, depan Masjid Al-Falah, ada yang orang laga kambing mati di tempat na'udzubillah. Kalau seandainya tak bocor banmu, kaulah itu orangnya, tapi dijaga Allah supaya jangan kau menjadi korban. Kadang baru Bapak berkata kata orang Indonesia, untunglah bocor banmu. Kalau tak bocor banmu, habis sudah mati aku semalam. Begitu Pak hidup. Ini kunci ya. Awaklah yang mencocokkan kepada aturan Allah, bukan Allah yang kita ajari supaya cocok ke selera kita. Tidak bisa itu Pak. Yang punya dunia ini dia, yang punya tiga ini dia, yang ngasih rezeki Jawa dia, ngasih awak anak dia, ngasih awak ini dia, sawit yang Allah punya dia, dunia ini pun dia yang punya. Berarti awak yang mencocokkan mau tak mau dengan aturan Allah. Gak mau ikut aturan selesai Pak. Asal yang ikut aturan aman. Sabar dalam menahan musibah, sesuatu yang tak diinginkan berdatangan, tahankan saja Pak. Sambil berpikir mencari jalan keluar, minta tolong sesuai bahasa Qurannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar nanti Pak Ustaz, tidak bisa. Hampir meledak juga nanti panas Pak Ustaz di dalam. Bagaimana caranya lagi? Wassalat, wudu, bentang sajadah, sholat di situ Pak, bukan disuruh itu sholat zuhur. Karena belum tentu Bapak nanti tak bisa menahan emosi di sholat zuhur. Sholat di situ apa itu Pak Ustaz? Sholat sunnah hajat, minta tolong sama Allah. Itu Pak ya, Ibu juga ya. Sabar dalam
menahan atau menghadapi musibah yang diberikan Allah. Luluslah itu. Yang kedua, sabar dengan melaksanakan ketaatan. Ini pun butuh kesabaran. Berapa sekarang pagi rakaat tarawih di DSD Al-Falah? 8 tambah witir 3, 11. Capek tak Bapak Ibu kira-kira 8 tambah 3 itu? Lumayan. Terang saja itu Pak. Coba dulu Bapak Ibu kita makan kaji malam ini, kita sepakati kalau sepakat. Kita buat malam ini 20 tarawih 3 witir. Sepakat tak Bapak Ibu? Langsung kau beri dulu. Jangan kita jangan. Padahal Pak, awak diajari sekarang sabar dalam melakukan ketaatan. Perlu juga ini Pak. Bagaimanapun dibuat Ustaz Mayondes nanti ayatnya, tahankan saja. Aku kalau mengusahakan Ustaz buat 1 halaman 1 ayat 1 rakaat. Ustaz sabar, sabar insya Allah. Apa yang mau awak kejar Pak? Pulang nanti berjumpa itu paling-paling awak habis ini tidur lagi. Lebih penting awak berlama-lama. Makin sulit dapat melakukan ketaatan, di saat itulah pahala itu sedang diopral, dilipat gandakan oleh Allah. Sepakat tak Bapak Ibu? 1 halaman 1 rakaat. Siapa Bapak Ibu ini? Oh, janganlah dulu Pak Ustaz. Ini kan sekarang belajar kita ini, mau praktek ini. Ustaz mengada-ada. Pernah Ustaz rupanya sholat tarawih 33 rakaat dengan witir. Sering saya sholat lupa. Kalau Bapak pergi ke Rambas Samo, anak pasir sampai Sungai Kurang, sampai Kampus Utara, masuk Padang Lawas, jarang Bapak temui orang sholat tarawih 8 tambah 3. Rata-rata 20 tambah 3. Maka Bapak kalau terbiasa jangan tiga rasanya Ramadan. Mengendung Bapak besok ada makan Bapak baca. Itu Bapak Ibu. Aku malam ini serius aku nih Pak. Kalau mau Bapak kita buat malam ini 20 tambah 3 dulu kita mainkan. Apa sulitnya? Ustaz Mayondes itu biasanya ya Ustaz. Ustaz siap tak kira-kira? Siap. Saya juga siap. Bapak Ibu sama mana? Siap tak? Kata orang dalam hati. Untuk lama kawan kejadian di sini Maya ini Allah Bapak masuklah kolega Pak Ustaz. Kita dalam sholat sunnah tarawih ini bukan mengejar kuantitas jumlah. Ini kan menerangkan hati Bapak Ibu. Kita ininya Ramadan ini Pak Ustaz, Ramadan ini berkualitas. Biarlah sholat tarawihnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat, tapi pulangnya sama dengan orang yang 23 rakaat. Betul Bapak Ibu? Ya. Harus senang hati Bapak Ibu kan? Artinya, biar berkualitas tarawih awak nanti, yang 20 rakaat mereka buat Fatihah 1 nafas, awak nanti Fatihah Imam awak Ustaz Mayondes 2-3 ayatnya sekali nafas beliau. Mana yang dimaksud nih Pak Ustaz? Penting Pak berkualitas dibanding mengejar kuantitas. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakatlah. Sudah senang hati awak tuh. Berarti jadi juga 8 tambah 3. Tetap biasa. Begitu tegak Bapak Ibu nanti, ini baru sabar dalam melakukan taat. Ini kan hanya Ramadan saja. Menyentuh air jam 3, jam 4 mau tahajud pagi, dinginnya minta ampun. Itu juga butuh kesabaran. Datang ke Masjid Al-Falah di bolak-balik sudah berjamaah untuk kesabaran. Mengeluarkan duit dari kantong ini dalam melakukan ketaatan untuk infak. Ngomong dia di kantong awak, jangan kau kasih. Yang 5.000 ngomong bakso bakar udah berapa tusuk ini katanya. Iya Pak. Ibu yang bawa dompet malam ini coba tarik 100.000 itu. Apa kata Pak Soekarno? Jangan kau kasih 10 kilo beras tambah 20.000 lagi udah dapat belanjamu Ramadan ini. Kata Pak Soekarno. Ambillah Bu yang 50.000 itu. Gambar siapa di situ? Ada lagi di situ gambarnya yang 50.000.
Apa katanya? Jangan aku payah kau nanti 5 kilo beras sudah bisa kau beli, kau infakkan, Allah sayangkanlah. Roba turun ke 20.000, 20.000 pun ngomong juga, 5.000 pun ngomong juga. 2.000 saja, 2.000 pun tak mau ya. Lalu Pak 1.000 dikeluar lagi. Duit pati kurang itu lagi diisikannya ke kota infak. Tanyalah Bapak Ibu. Bapak Ibu besok mau masuk surga dalam ketaatan masalah infak ini, mau modelnya macam Bapak Soekarno pakai peci pakai jas atau macam Patipura pakai golong? Bapak ke surga besok pengennya mati Pak pakai peci pakai jas. Sekali-sekali awak tes dulu. Aku sabar ya Allah dalam taat. Aku butuhnya duit 100.000 nih. Pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan duit sekali-sekali. Sepokan dan tidak di pikiran Bapak. Melatih ketaatan juga mudah Bapak. Makanya ekonomi semaran Pak. Jangan langsung 100.000 Pak. Ini Bapak malam nanti. 5.000 naik 10. Besok-besok 15. Masih hidup tahun besok 20.000. Begitu Pak. Kalau langsung dia 100. Oh, budak Bapak nanti. Setumpah. Yang paling sulit ya ditanya bini, mana duit 100 kali Pak? Gak infakkan. Yakinlah Allah pasti mengganti itu. Oh, untuk beli beras nanti sambung cuma kata dia. Enggak ya Pak, goyang. Maka Pak, awal ini dalam taat pun butuh kesabaran menundukkan hawa nafsu tadi. Nah, taat perlu juga sabar. Tahajud itu perlu sabar Ustaz, perlu. Baca Quran ini perlu sabar Ustaz, perlu. Kenapa baca handphone, mohon maaf pegang handphone berjam-jam? Tidak Ustaz, tidak jamaah, samanya tidak Pak. Apa kalau buka handphone bu, makanya aku tinggal terus Pak. Kalau di mobil taruh di rumah, kalau ikut dia getar sedikit. Baca, oh sampai Pak, mohon maaf, fitnahnya akhir zaman ini ya Pak. Kalau dulu awak duduk bersama, ada satu yang buruk awak tengok pas awak tanya, sakit tahu begitu. Sekarang Pak, duduk awak berapapun asik sudah menjauhkan orang dekat, mendekatkan orang yang jauh. Memang mau kiamat dunia ini Pak. Duduk bersama Sabri, kalau belum handphone kita sama-sama Pak, hampir 5-10 menit tidak ada kami berusaha. Bapak Ibu pun menengok heran, oh yang tua ini tadi bisa duduk jasadnya ada, tapi ruhnya tak mana-mana. Allah Akbar. Rupanya Pak, untuk awal kesabaran menata diri awal. Perhatikan, kalau pegang Quran, baca Quran 5 menit, 10 menit, meleleh air mata, ngantuknya minta ampun. Ya Allah Tuhanku, wudhu balik, baca 10 menit, ngantuk lagi, wudhu balik, ulang balik. Makanya Bapak Ibu butuh kesabaran dalam melakukan ketaatan. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Ini kan berjalan-jalan jadi manusia. Ini Pak Gue kata jam 20.42. Satu lagi banyak. Sengaja distermati ya Pak. Aku kalau memang tak ada duit gaya beli baterai, saya suka baterai. Orang dihitung itu Pak, itu kan cepat itu Pak. Digitalnya ada Pak, digital. Oh, ada digital Pak. Kalau Pak layak ini cabut aja dari sini Pak. Itu merugikan kami. Cita-cita itu Pak. Asal yang jadi setengah anak, kurang cuma. Satu lagi Pak ya, sabar dalam menahan musibah. Sabar dalam menahankan ketaatan kepada Allah. Yang puncak Pak, kita urut ya. Kalau sabar dalam menghadapi musibah, itu skornya kata Nabi 300 Pak. Sabar dalam melakukan taat yang nomor 2, skornya 600 Pak. Tapi sabar daripada menahan tidak berbuat dosa, itu skornya 600 tambah 300. Maka dibuatlah bukan itu poinnya, 6 ditambah 3-nya supaya gampang diingat 900. Mana yang paling tinggi Bapak Ibu? Yang ketiga Pak.
Oh, tak yakin aku loh Pak Ustaz. Sebelum Bapak Ibu tentukan hadisnya nanti, biar contohkan begini. Nampak tak Ibu Ustaz Putih di malam ini? Pak. Nampak kan? Menurut Ibu berapa umur saya sekarang? 16. Nah, mungkin 16 ya. Abang bilang 36 sedih, aku langsung makanya aku beda diri. Berapa umur menurut Ibu sekarang? 45. Jangan 45 dua kali kan? 35 umur gua luar biasa. Muka wajah dia kayak gini karena wajah tua nampak ya kan? Contoh menahan diri dari maksiat skornya 900. Saya sekarang Bapak Ibu umur 35 tahun. Saya lahir 89. Beda sedikitnya kami dengan Pak Putra, Pak Polisi kita ini. Sama-sama kami di angka 35 sekarang. Alhamdulillah Pak, berkat kesabaran juga. Duit ada, mobil ada, kebun ada. Memang badan sekarang lagi sehat-sehatnya. Rasanya bangga ada halangan saya izin maaf untuk melakukan dosa, katakanlah salah satu contoh untuk meneguk minuman keras. Apa sebab? Badan sehat, duit ada. Siapa yang bisa melarang saya Pak habis tausiah ini saya akan melakukan zina, mohon maaf. Tapi siapa larang saya Pak? Begitu badan sehat, duit ada, mobil ada, istri di rumah jaga anak, saya kelayapan Pak. Kalau nggak bisa saya sabar dalam menahan supaya jangan berbuat dosa, maka saat itulah Pak, saya tidak bisa mendapatkan skor dari sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, karena skor paling tinggi sabar tidak melakukan dosa. Ngerti nggak Bapak Ibu maksudnya? Kalau Bapak yang setruk mau berzina, bisa nggak Pak? Tidak bisa Bapak Ibu. Orang yang mohon maaf miskin, susah hidupnya, pengen dia minum whisky, bisa dia beli? Wajarlah dia tak maksiat, karena dia tak mampu. Di saat kau mampu bermaksiat tapi kau tahan, saat itulah Pak skor 900 saudara. Maka yang paling tinggi itu Pak, sabar tidak melakukan dosa. Aku tahunya zina itu enak, minuman keras itu nikmat, segala yang mengikuti hawa nafsu enaknya luar biasa. Tapi begitu ditahan 900 skornya. Aku mau Ustaz ada kebiasaan itu dari kecil kata ibu. Apa itu? Ngata-ngatain orang. Setiap aku tidak ngomongin orang, menggibah orang sekali sehari Pak Ustaz, hilang selera makanku katanya. Aku kalau nggak berfitnah orang sekali sehari Pak Ustaz, tak bisa mendengar tidur malam kata ibu. Di saat ibu rela biarpun tak selera makan, tak nyenyak tidur, tahan, jangan menggosip. Karena sudah banyak sinyal dikasih Allah, tapi tidak semua orang paham. Kalau ibu sering menggosip ngatai orang, memfitnah orang, ditegur Allah bahwa sariawan itu level 1. Udah kita sariawan, ngatai orang tuh. Masa orang tua kami di kampung, orang yang sering ngata-ngatain orang itu biasanya bunyinya cepat gugur, bukan hadis Nabi. Kata orang tua begitu. Aku bosan berangkat dari orang, harus juga gigiku. Oh, berarti Bapak menyimpan dendam di dalam. Itu biasanya itu Pak, bermuara dari penyakit lambung. Habis gigi itu banyak Pak. Tahan Bapak Ibu, tahan ayah Ibu, tahan semua keluargaku. Poin 3 ini tinggi skornya. Mampunya kau melakukan maksiat, tapi jangan kau lakukan, kau dapat derajat 900. Sabar, bangun jam 3 lakukan tahajud, skornya 600. Sabar, meninggal ayah kita, meninggal anak kita, terbakar rumah kita, mungkin bocorkan mobil kita, Honda kita, dicuri maling Honda kita saat tarawih. Sabar, ujian nilainya 300. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, udah jelas tuh, wajib pulang dari kita ya kan? Udah bisa itu, udah ada geraknya jam kalian ini. Wajib aku udah jadi taruh nanti.
20.49 Pak. Sudah hampir 11 menit menjelang, sudah hampir jam 9 Pak. Kita mau tarawih witir lagi. Nanti kembali kesepakatan awalnya Ustaz Prioritas ya, 8 tambah 3 nya jadinya Ustaz. Sudah jadi 20 tambah 3. Khawatir jamaah ini besok tak datang lagi nanti gara-gara ini kan. Penting kita ikuti bagaimana bacaan Ustaz kita. Jangan mengeluh kita Bapak Ibu. Cepat dibuatnya ikuti. Yang penting ada tomak minaknya. Lambat pun dibacanya, nikmati saja. Jangan jadi gara-gara pindah-pindah masjid. Lambat kali imamnya dipikir sini, jadi lambat di sana. Habis dari sini pindah ke jihad dulu, lebih lambat yang jihad lagi. Satu Ramadan ini mencari masjid yang paling kencang imamnya, tak dapatnya. Terakhir tak tarawih dia. Tak mana-mana imam ini katanya. Udahlah, awak cocokkan saja. Sabar dalam melakukan ketetapan. Ini sajalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bisa kita pahami seberat apa menahan sabar, tingkatan-tingkatannya sangat besar pahalanya. Kalau dibuat penutup kajian kita ini, ada nggak Bapak Ibu batas kesabaran? Ada nggak Bapak Ibu batas kesabaran? Kata ibu, ada Pak Ustaz. Suri bilang sama anakku, jangan sampai naik tensi mama nanti ya, bilang kesabaran pun nanti ya. Ada nggak Bapak Ibu? Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna lahum ajruhum. Cek dulu nanti ayatnya, lupa pula saya jadinya. Karena ibu itu pada intinya tidak ada batas kesabaran itu Bapak Ibu, sebagaimana Allah memberikan pahala di ghairi hisab, tidak terbatas pahala orang sabar. Maksudnya sejauh mana kesabaranmu, sejauh itulah pahalamu. Asal sudah sampai di situ batas sabarmu, segitu cuma pahala yang kau dapatkan. Kunci kalimatnya dalam Islam, dalam Quran diajarkan tidak betul ada batas kesabaran. Yang betul sabar tidak berbatas. Begitu Bapak Ibu. Saja Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan kehormatan ini. Saya yakin banyak salah dan tidak kebodohan dalam menyampaikan ceramah ini. Tolong Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.